Pecahan itu diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Biasanya pecahan itu dinyatakan dengan A per B, di mana A itu sebagai pembilang, B itu sebagai penyebut. A dan B ini angka ya atau bilangan. Nah, kecuali B-nya itu atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Kita aplikasikan ke dalam angka ya. Contoh, Ibu punya pecahan 3/5. Angka 3 ini sebagai pembilang, angka 5 ini sebagai penyebut. Ingat ya, yang di atas itu selalu pembilang, yang di bawah itu dinamakan penyebut. Nah, kita ulangi lagi. Ibu punya satu lingkaran. Satu lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang diarsir itu hanya satu bagian. Berarti pecahannya berapa? Pecahannya menjadi 1 per keseluruhannya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pecahannya yaitu 1/4. Bagaimana jika arsirannya ada 2? Oh, berarti pembilangnya dirubah menjadi 2. Jadi pecahannya itu adalah 2/4. Angka 2 ini sebagai pembilang, angka 4 ini sebagai penyebut. Selanjutnya untuk materi kali ini kita akan menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai itu seperti apa sih? Ibu punya dua buah bolu, diibaratkan sebuah bolu. Ini bolu A, ini bolu B. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Yang bolu A kira-kira, oh ya, Ibu lupa. Bolu ini Ibu kasih topping coklat. Ini topping coklat, ini juga sama topping coklat. Kira-kira topping coklat yang A ini berapa bagian? Nah, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Topping coklatnya ada 1. Dari berapa bagian? 1, 2. Oh, pecahannya menjadi 1/2. Selanjutnya, yang bolu B. Bolu B ini dipotong menjadi 4 bagian. Yang diberikan topping coklat itu ada berapa bagian? Itu 1, 2. Oh, 2 dari berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian. Ternyata ini angkanya berbeda ya. Yang ini 1/2, yang ini 2/4. Tetapi setelah dilihat pada gambar atau pada bolu di atas, yaitu bolu A dan bolu B, yang diberi topping coklat itu ternyata sama. Sama ukurannya. Tuh, ini setengahnya. Ini juga kalau dilihat itu setengahnya dari bolu tersebut. Jadi, yang dinamakan pecahan senilai itu seperti ini. Bahwa pecahan senilai itu adalah pecahan yang ditulisnya berbeda bentuk atau berbeda angka, tetapi nilainya sama atau disebut pecahan ekuivalen. Jadi, 1/2 dengan 2/4 itu adalah sama. Selanjutnya, cara menentukan pecahan senilai itu bisa dikalikan dan juga bisa dibagi. Sekarang Ibu akan mencontohkan jika dikalikan dahulu ya. Ibu punya angka 1/2. Lalu Ibu mau mencari pecahan senilai dari 1/2 itu sebanyak 3 angka selanjutnya. Caranya bagaimana? Ini sebagai pusatnya ya. Ibu mau mengalihkan dengan angka 2. Nah, jika dikalikan angka 2, maka pembilang dikali 2, penyebut juga sama dikali angka 2. Sekarang 1 dikali 2, oh hasilnya 2. Per 2 dikali 2, hasilnya 4. Selanjutnya, Ibu mau dikalikan angka 3 Kalikan angka 3. 1 dikali 3, 3. Per 2 dikali 3, 6. Selanjutnya, satu lagi. Ibu mau dikalikan angka 4 boleh.
dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Nah, maka jawaban dari pecahan senilai jika diminta 3 pecahan senilai lainnya, jawabannya seperti ini. 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Bentuknya berbeda-beda, tetapi nilainya akan sama. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu misalkan 6/12. Karena ini 6/12, nah, Ibu sekarang mau dibagi angka 2. Bisa tidak dibagi angka 2? Jika dibagi angka 2, pembilang itu harus dibagi angka 2, penyebut juga harus dibagi angka 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi isinya 3/6. Selanjutnya, pecahan senilainya mau dibagi lagi Boleh. Ibu sekarang mau membaginya dengan angka 3. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Oh, kalau satu lagi mau dibagi angka 6. Boleh. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Intinya, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama atau dikali dengan angka yang sama. Nah, ini adalah pecahan senilai. Bentuknya berbeda tetapi nilainya sama.